Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai jaringan meristem. Sebelum mulai mempresentasikan jaringan meristem, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laura Dwi Rizka Wulandari dengan NIM 164. Kemudian rekan saya Nabiko Ihdasania dengan NIM 173 dan juga Hadijab Trifoni Permana dengan NIM 193. Pengertian pada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel muda yang aktif membelah diri dan belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi. Jaringan ini sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, baik dalam hal pertambahan tinggi maupun ukuran. Karena sel-selnya akan terus membelah dan berkembang menjadi berbagai sel khusus lainnya. Kemudian teori jaringan meristem. Yang pertama ada histogen teori, yang kedua ada apical cell teori, yang ketiga ada tunica corpus teori, dan yang terakhir the question center teori. Histogen teori. Teori histogen adalah teori yang dikemukakan oleh Johannes von Einstein pada tahun 1868. Teori ini mengatakan bahwa pucuk tumbuhan dibangun dari 3 lapisan jaringan dasar. Dermatogen membentuk epidermis, periblem membentuk korteks, dan plerom membentuk stele. Jadi, setiap lapisan histogen bertanggung jawab atas pembentukan jaringan tertentu. Macam-macam histogen teori. Yang pertama yaitu dermatogen. Dermatogen merupakan lapisan paling luar dari meristem apikal pucuk, berfungsi membentuk epidermis, lapisan pelindung terluar pada batang, akar, dan daun. Ciri khasnya yaitu pembelahan sel, antiklin, tegak lurus permukaan sehingga memperluas permukaan jaringan luar. Yang kedua yaitu periblem, merupakan lapisan di meristem di bawah dermatogen atau lapisan tengah, berfungsi membentuk korteks, jaringan dasar di bawah epidermis. Sel-selnya lebih besar dibanding dermatogen, aktif dalam membentuk jaringan parenkim. Kemudian yang ketiga yaitu plerom, lapisan paling dalam dari meristem apikal, berfungsi membentuk stele, silinder pusat termasuk silem, flom, dan jaringan vaskuler lain. Kemudian teori yang kedua yaitu apical cell teori. Teori sel apikal ditemukan oleh Carnegie dan Wilhelm Hofmeister pada tahun 1846. Teori ini menyatakan bahwa seluruh jaringan pada tubuh tumbuhan berasal dari satu sel apikal yang terletak di ujung akar atau batang. Teori ini berlaku terutama untuk tumbuhan paku-pakuan dan lumut. Menurut teori ini, sel tunggal di ujung tumbuhan tersebut merupakan sel awal yang membelah dan berkembang menjadi berbagai jenis jaringan penyusun tumbuhan secara lengkap. Teori ini memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berasal dari sel-sel meristem di bagian apikalnya. Meristem apikal pada tunas, shoot apikal meristem, dan akar root apikal meristem merupakan jaringan meristem primer yang berperan penting dalam pertumbuhan memanjang tanaman. Meristem apikal tunas terletak di ujung atas tunas dan bertanggung jawab untuk pertumbuhan tunas ke arah atas. Di sisi lain, meristem apikal akar berada di ujung akar, di bawah zona pembelahan sel yang aktif. Meristem ini juga membelah secara terus-menerus untuk memanjangkan akar ke dalam tanah. Baik, selanjutnya tentang teori tunica corpus. Teori tunica corpus dikemukakan pertama kali oleh ahli botanis Schmidt pada tahun 1924. Menurut teori batang ini, meristem pucuk tumbuhan berbunga atau angiospermae tersusun atas 2 bagian utama, yaitu tunika dan korpus.
Tunika merupakan lapisan luar yang biasanya terdiri dari 1 sampai 3 lapis sel yang membelah secara antiklinal atau ke samping dan menghasilkan epidermis serta jaringan pelindung. Sedangkan korpus adalah lapisan yang sel-selnya membelah ke segala arah untuk membentuk jaringan dasar dan pembuluh darah. Nah, teori ini sangat sesuai untuk menjelaskan struktur pucuk pada tumbuhan berbunga karena membedakan fungsi pembelahan sel di lapisan luar dan dalam secara spesifik. Untuk selanjutnya, ini ada gambarnya tentang teori Tunika corpus. Untuk bagian A, itu ada leaf primordium atau calon daun. Selanjutnya ada two layer tunica atau merupakan lapisan luar meristem. Lalu ada corpus, yaitu bagian dalam meristem, rib meristem, yaitu pembentuk jaringan batang, dan peripheral region, yaitu daerah tepi dan pembentuk organ samping. Untuk bagian B, yang pertama ada circumference atau lingkar permukaan. Kedua ada anticlinal division, merupakan pembelahan tegak lurus permukaan. Dan yang terakhir ada periclinal division, yaitu pembelahan sejajar permukaan. Selanjutnya ada the question center theory. Penjelasan tentang teori ini dikemukakan pertama kali oleh Frederick Albert Lionel Clauss pada tahun 1950. Teori ini menyatakan bahwa ada daerah khusus di dekat promeristem yang sel-selnya itu jarang membelah atau quiescent center, berfungsi sebagai cadangan sel untuk memperbaiki kerusakan pada ujung akar. Di sini terdapat gambar tentang quiescent center dan ada penjelasan tentang gambar tersebut. Yang pertama ada root cap atau pelindung ujung akar. Kedua ada calyptrogen atau yang membentuk root cap tersebut tadi. Ketiga ada protoderm atau dermatogen, itu fungsinya membentuk epidermis atau epiblema. Lalu ada periplum, itu fungsinya untuk membentuk korteks. Lalu ada plerom yang fungsinya membentuk stel, yaitu xilem, phloem, dan pericycle. Selanjutnya ada quiescent center atau QC, yaitu pusat istirahat dan cadangan sel untuk perbaikan. Lalu root apical meristem, yaitu sel yang aktif membelah dan memanjangkan akar. Lalu ada epiblema atau epidermis yang fungsinya untuk menyerap air dan mineral. Setelah itu ada korteks untuk penyimpanan atau sebagai penyimpan makanan dan transportasi lateral. Selanjutnya ada endodermis. Dia fungsinya untuk mengatur masuknya air ke silinder pusat. Lalu ada prokambium yang fungsinya untuk membentuk jaringan pengangkut, yaitu termasuk xilem dan phloem primer. Yang terakhir itu ada pit atau ampulur. Dia fungsinya untuk penyimpanan cadangan akar. Di sini selanjutnya ada asal mula pembentukan jaringan meristem ini. Yang pertama ada promeristem, itu merupakan tahap pertama, merupakan jaringan yang telah ada sejak embrio. Dilanjut dia membentuk meristem primer. Meristem primer ini terbentuk dari promeristem. Lalu setelah meristem primer terbitlah meristem sekunder, yaitu jaringan meristem yang aktif lagi setelah pembentukan primer selesai. Jadi di sini ada gambar tentang tahapan asal mula meristem terjadi.
Lalu di slide selanjutnya yaitu sifat-sifat meristem. Yang pertama, meristem itu selnya aktif membelah. Yang kedua, dinding sel dari jaringan meristem itu tipis dan elastis karena dia merupakan jaringan yang masih aktif membelah ini. Yang ketiga, ada nukleusnya itu besar dan terletak di tengah. Lalu yang keempat, itu sitoplasmanya itu penuh atau kadang belum ada. Dan yang terakhir itu jarang mempunyai ruang antar sel. Ada tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan ini berisi, yang pertama ada promeristem. Promeristem ini berisi sel inisial pucuk bersama sel turunannya, terdiferensiasi menjadi 3. Yang kedua ada protodrem. Protodrem merupakan jaringan dewasa berkembang menjadi epidermis. Yang ketiga ada prokambium. Prokambium itu berkembang menjadi protosium, protoflom, dan yang terakhir ada kambium vakular atau xilem. Yang keempat ada meristem dasar. Meristem dasar ini merupakan jaringan dasar berkembang menjadi parenkim. Untuk jenis meristem ada berdasarkan posisinya, yaitu ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal ini sendiri merupakan ada di puncuk batang dan ujung akar. Dari sinilah tanaman bertambah panjang dan berbentuk organ baru seperti daun, batang, dan akar muda. Bagiannya ada apical meristem of shoot, yaitu meristem apikal batang atau pucuk. Terus ada developing leaf, yaitu daun yang sedang berkembang. Yang ketiga ada apical meristem of root, yaitu meristem apikal akar. Yang keempat ada shoot, batang muda. Yang kelima ada root atau bisa disebut akar muda. Selanjutnya ada meristem interkalar, yaitu interkalar ini adalah jaringan muda yang masih aktif membelah, terletak di pangkal ruas atau internode, batang atau pangkal daun. Bagiannya ada node, ruas batang tempat daun melekat. Yang kedua ada internode, ruas antar node. Selanjutnya ada meristem lateral. Meristem lateral ini adalah jaringan meristem yang terdapat di samping batang dan akarnya. Fungsinya untuk menambah diameter atau lebar organ tumbuhan, sehingga tumbuhan bisa mengalami pertumbuhan sekunder, pembesaran. Berbeda dengan meristem apikal menyebabkan pertumbuhan memanjang, dan meristem interkalar pertumbuhan di ruas batang. Meristem lateral khusus menebalkan batang atau akar. Selanjutnya ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini terjadi dari aktivitas meristem apikal atau ujung akar dan batang. Ciri-cirinya yaitu ada xilem dan phloem primer. Xilem dan phloem primer ini jaringan pengangkut terbentuk pertama kali. Yang kedua ada sklerenchyme, yaitu jaringan penguat yang memberikan kekuatan mekanik. Yang ketiga ada pit atau ampulur, bagian tengah tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat ada vascular bunless, yaitu bekas pengangkut tersusun melingkar. Yang terakhir ada pertumbuhan primer, menyebabkan pemanjangan batang atau akar, bukan pelebaran. Ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini terjadi dari aktivitas meristem lateral, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Ciri-cirinya ada kambium vaskuler membelah ke dalam menghasilkan xilem sekunder kayu dan keluar menghasilkan phloem sekunder. Yang kedua ada xilem sekunder, yaitu menyusun bagian terbesar batang kayu. Phloem sekunder yaitu membentuk jaringan angkut ke arah luar.
Yang selanjutnya ada kambium gabus, menghasilkan gabus cord ke arah luar dan velodum ke arah dalam. Selanjutnya ada bark atau kulit batang, tersusun dari floem sekunder, gabus, dan jaringan luar lainnya. Terus ada cortex dan epidermis, yaitu masih tampak di luar tapi sering tertekan oleh pertumbuhan sekunder. Terus yang terakhir ada pertumbuhan sekunder menyebabkan penebalan batang dan akar diameter membesar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.